Daramang Pak Bu? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ayah bunda yang saya hormati, yang saya banggakan, serta rekan-rekan panitia dan pengurus dari Rumah Tahfidz atau Rumah Quran. Pada siang hari ini kita bisa bersua. Alhamdulillah, ini saya berbangga bisa berhadapan dengan ayah bunda. Termasuk mungkin cita-cita saya ingin menjadi orang yang seperti ayah bunda, dalam artian diberi usia lebih, usia panjang. Suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasul, siapakah orang yang terbaik? Bahasanya terbaik. Ternyata jawaban Rasul, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Jadi panjang usia, bagus amalnya. Nah, panjang umur ternyata bagian dari khairun nas. Dan untuk umat Nabi Muhammad, berbeda dengan umat sebelumnya, takaran usia panjang itu adalah di atas 60. Dalam hadis kata Rasul, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Rata-rata umatku yang disebut panjang itu ketika mencapai usia 60 sampai 70 tahun. Ketika lebih dari itu berarti sudah mendapatkan bonus dan anugerah. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu semuanya kita bisa hadir di kesempatan kali ini. Terlebih lagi yang perlu kita syukuri, mungkin 2 minggu kurang kita akan memasuki bulan Ramadan. Saya menemukan keterangan begini sebelum masuk materi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada 2 orang soulmate tenawan. Jadi sahabat bestie lahnya. Di masa Nabi ada 2 orang masuk Islam sama-sama. Nah, setelah masuk Islam, kemudian orang yang pertama meninggal dalam mati syahid tidak lama setelah masuk Islam. Sementara temannya yang kedua wafatnya itu setahun kemudian. Ternyata ada sahabat yang namanya Tolha bin Ubaidillah, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu ternyata orang yang meninggalnya kemudian masuk surganya lebih duluan daripada yang mati syahid. Kemudian dilaporkan kepada Rasul, "Ya Rasul, mengapa orang yang mati syahid ternyata masuk surganya keduluan oleh orang yang meninggalnya di kemudian hari, beda 1 tahun?" Ternyata kata Rasul, "Alaisa qad shoma Ramadan wa shalla sittata ala fi raqatin." Bukankah orang yang kedua ini memasuki bulan Ramadan sehingga mendapatkan fadilah bulan Ramadan dan bisa sholat maksimal sampai 6.000 rakaat dalam 1 tahun? Kesimpulannya apa? Berarti bertambah usia bagi umat Islam, bertambah amal soleh. Orang mati syahid jelas masuk surga. Tapi ada orang yang kedua, amal solehnya lebih banyak, ternyata masuk surganya lebih duluan. Dan alhamdulillah mungkin ini Bapak Ibu, ayah bunda yang Allah rahmati dengan diberikan usia lebih, maka harus kita syukuri. Bertambah usia, wahasuna amaluhu, dan amal pun harus bertambah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas fikih ikhtilaf, ya, pemahaman tentang menghadapi berbagai perbedaan pendapat. Ini yang hadir juga beda-bedanya. Ada bapak, ada ibu, kemudian bajunya juga beda-beda. Berarti perbedaan itu alamiah, ya, alamiah. Meskipun masing-masing ya punya kecenderungan masing-masing. Ini sudah bisa ini. Sudah? Yang tadi ini? Ya, ini aja Ustaz ya. Masih boleh. Atas, berarti atas. Ya, atas.
Ini identitas saya sehari-hari sebagai guru ya di pesantren Persatuan Islam Tarogong dan juga dosen di STIP Garut. Yang selanjutnya saya ingin mengawali dengan tebak-tebakan. Ayat tebak-tebakan kurang lebih 3. Ibu bapak cobian pangnebakeun namanya, pangnebakeun. Kahiji, bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Pangolarkeun. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Luar biasa, jadi banyak. Barusan ada yang menjawab jadi gajah. Ya jadi banyak kan, karena semua jadi ayam. Ini tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang kedua. Posisiku di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku pun menghilang. Siapakah aku? Loh, di depan ibu nih, di depan ibu. Di belakang televisi, di tengah air. Siapakah aku? Bu? Jawabannya adalah, nah jawabannya adalah huruf I. Ya kan? Tuh, di depan ibu I, di belakang televisi I, di tengah air I, huruf I. Tak terbayang ya? Satu lagi, mudah-mudahan ukatilu magampil ya. Cuaca sedang mendung, apalagi sekarang sedang musim hujan. Ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar semua tidak kehujanan? Orangnya 5, payungnya 1. Hujan aja belum. Jadi jawabannya apa? Ya nggak usah pakai payung. Nah, jawabannya adalah tinggal jalan saja, kan baru mendung, belum hujan. Bapak tepuk tangan. Alhamdulillah. Ini sekedar ice breaking ya untuk memasuki tebak-tebakan lah itu mah. Kita masuk kepada infonya. Info terbaru gimana? Hadiahnya dong. Nah, panitia ada hadiahnya sana. Ini ada jam jawab. Mudah-mudahan nanti panitia menyediakan hadiah. Ini ada info terbaru terkait dengan perbedaan pendapat nih. Saya dapatkan informasi dari berita online. Kaitan pertama, kapan 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun ini? Ada informasi yang sudah tahu ayah bunda? 1 Ramadan 23 Maret berarti hari Kamis. 1 Syawalnya Jumat tanggal berapa? 1 Syawal. Kita lihat informasinya. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 23 Maret Muhammadiyah karena menggunakan hisab. Kemudian sedangkan 1 Syawal Muhammadiyah menetapkan jatuh pada hari Jumat 21 April. Berarti Ramadannya 29 30 hari. 29 hari karena Maretnya 31. 29 hari. Nah, ini Muhammadiyah. Sekarang lihat Persis. Persis menetapkan 1 Ramadan hari Kamis 23 Maret. Sama nggak? Sama. NU meskipun belum mengumumkan karena mengikuti pemerintah dengan metode ruqyat, nanti sidang isbat, kemungkinan besar akan sama untuk 1 Ramadan. Tetapi Persis menetapkan 1 Syawal Sabtu 22 April 2023. Ini gambaran informasi kan fikih ikhtilafnya. Kita tahun ini akan menghadapi perbedaan untuk Idul Fitri. Ada yang tanggal 21 hari Jumat, ada yang Sabtu tanggal 22. Dan kemungkinan pemerintah termasuk di NU kemungkinan akan jatuh pada hari Sabtu 22 April. Jadi karena kita sudah punya pengalaman terjadi perbedaan ini, anehnya nanti ketika terjadi perbedaan itu. Itu informasi yang pertama. Informasi berikutnya, nah ini informasi terbaru nih. Hasil Muswil Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang dilaksanakan kemarin 22-23 Februari 2023 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ada temuan sekarang sholat tarawih tidak pakai tasyahud awal. Ayah bunda mungkin ada yang di lingkungannya Muhammadiyah, ada? Ayah bunda yang tinggal di lingkungannya di Masjid Muhammadiyah? Atau yang pernah ikut sholat tarawih di Masjid Muhammadiyah? Berapa rakaat?
11, 4, 3. Yang 4-nya itu memakai tasyahud awal. Itu Muhammadiyah Jawa Barat. Sementara Muhammadiyah Pusat itu 443 tanpa tahiyat awal. Nah, sekarang keputusannya Muhammadiyah adalah yang tadinya tasyahud awal per 2023 ini jadi tidak pakai tasyahud awal. Ini saya menginformasikan bahwa yang namanya fikih bisa jadi ada perubahan, ada perbedaan, dan bisa juga ada pembaharuan, ada revisi. Berikutnya, takbir zawaid salat idain. Zawaid ya harusnya tambahan, takbir tambahan. Kan kalau salat biasa 1 kali takbir. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Rakaat kedua 5. Di Muhammadiyah Jawa Barat sejak tahun 76 itu takbirnya 1 kali. Kecuali di luar Jawa Barat. Ya takbir 1 kali, rakaat pertama baik rakaat kedua. Mungkin ada yang pernah mengalami ikut salat Id di Muhammadiyah, takbirnya 1-1. Sementara yang lain Persis, kemudian NU dan yang lainnya rata-rata 75. Bahkan ada yang menarik, di suatu tempat ada yang rakaat pertama 7 kali takbir, pas rakaat kedua 1 kali takbir. Ternyata lupa lupa pas rakaat kedua lupa jadi takbir ke-1. Nah, ini hasil temuan yang kedua Muhammadiyah. Kami mendorong dan mendukung PP Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap naskah akademik tentang takbir zawaid yang dirumuskan oleh para ulama Majelis Tarjih Jawa Barat yang disampaikan pada tahun 76. Ini tidak kelihatan. Jadi tahun 76 Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan takbir zawaid itu 1-1 di Jawa Barat. Sementara di luar Jawa Barat 7-5. Nah, sekarang Jawa Barat itu akan kembali kemungkinan menjadi 7-5. Nah, ini mempertegas bahwa yang namanya fikih ada perbedaan dan memungkinkan ada pembaharuan atau revisi. Itu sekedar informasi. Kemudian akan saya bahas sekarang pertama pengertian ikhtilaf, yang kedua ikhtilaf dan ijtihad, yang ketiga sebab-sebab ikhtilaf, yang keempat contoh-contoh ikhtilaf, yang kelima konsep fikih ikhtilaf, dan yang keenam terakhir fikih aulawiyah atau fikih prioritas. Ada 6 poin pembahasan, mudah-mudahan mungkin setengah jam atau 40 menit bisa selesai. Pertama, ikhtilaf nih sebagai mukadimah. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 118, 119 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Ini harusnya nyambung. Ini saya kasih warna merahnya, wala yazaluna mukhtalifin. Kita lihat terjemah. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Bu, Pak, Allah kan maha kuasa. Allah maha kuasa, mungkin saja Allah menjadikan semua manusia satu keinginan, satu persepsi. Kalau Allah menghendaki, kalau kan bahasanya jikalau. Kalau jikalau ini, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, kata Allah begitu di dalam Al-Quran. Jadi kecenderungan manusia itu suka berbeda pendapat. Nah, kita lihat di berikutnya. Nah, ini terkait dengan fikih ikhtilaf itu adalah adab dalam menyikapi perbedaan. Ini definisi fikih ikhtilaf. Kita di masyarakat banyak perbedaan, bagaimana adabnya dalam menghadapi perbedaan tersebut. Dan yang paling baik dalam menyikapi hal tersebut ialah umat Islam yang hidup pada masa sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab perbedaan itu tiada sama sekali memberikan madorot bagi mereka. Terjadi perbedaan pendapat, jangan sampai menimbulkan madorot atau mafsadat. Berbeda, ya tapi jalan saja ya, uhuwah dan lain sebagainya. Kita lihat ikhtilaf itu, yang tadi ikhtilaf teh perbedaan adalah sunnah alamiah. Secara alam sudah mengajarkan, Allah mengajarkan bahwa perbedaan itu terjadi. Tinggal pergantian malam dan siang. Bu, Pak, bayangkan kalau dunia ini hanya malam saja, apa yang akan terjadi?
Cucian gak kering. Kumaha? Cucian gak kering. Cucian gak kering. Karena beku ya, bakal beku. Yang mau ramai adanya malah mungkul mah. Atau siang saja selama 24 jam siang terus. Tidak akan tidur, mau tunuh-tunuh. Tuh, iya alam sudah mengajarkan ada perbedaan adanya malam dan siang, saling melengkapi atau bertentangan. Kan saling melengkapi. Kita butuh malam, butuh siang, kedua-duanya dibutuhkan. Berikutnya pergantian musim. Di Indonesia musimnya ada berapa? Ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Konon katanya di Eropa ada berapa? 4. Ada musim apa lagi? Musim gugur, musim semi. Bayangkan Bu, kalau dalam konteks Indonesia, kalau musim itu terus kemarau sepanjang tahun, apa yang terjadi? Akan kesulitan akhirnya eta sumur bakal saraat, gersang kebayang. Atau sebaliknya sepanjang tahun hujan terus, apa yang terjadi? Banjir dan sebagainya. Ternyata Allah sudah dengan secara alamnya itu sudah menciptakan ada perbedaan pergantian musim. Kedua-duanya saling melengkapi. Berikutnya perbedaan ras manusia. Ada ras teh perbedaan fisiknya, warna kulit, warna rambut, bentuk hidung dan lain sebagainya. Sobi lamun sadayana mararancung Bu, Pak. Kasep. Kumaha? Lamun sadayana mararancung berarti kasep. Lamun sadayana kasep berarti naon? Tidak akan ada orang yang bersyukur. Ya. Dan tidak ada orang yang sabar kan gitu ya. Jadi ada perbedaan ya, ada yang bersyukur, ada yang bersabar. Ada ras Afrika, ada ras misalnya Arab, Asia dan sebagainya. Ibu, Pak, perbedaan ras ini kira-kira ras mana yang paling utama? Cing di dunia ini ras mana yang paling utama? Kumaha? Maka perbedaan ras ini tidak ada kaitan dengan keutamaan. Sebab di pandang Islam inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi yang mancung tidak lebih mulia daripada yang pesek. Yang rambutnya josong tidak lebih mulia daripada yang keriting. Yang kulitnya putih tidak lebih mulia daripada yang hitam. Yang menentukan kemuliaan adalah ketakwaan. Nah, maka pesantren lansia ini dalam rangka kita mencas ketakwaan kita. Berikutnya, perbedaan partai politik. Sorry, partai ya, nah. Belasan ke 20-nya. Ini secara alam manusia kecenderungan berbeda. Meskipun dulu di zaman Orde Baru cuma 3, di Orde Lama banyak, sekarang banyak juga. Partai Islam saja ternyata jumlahnya lebih dari 1. Dihijikan hese karena wala yazaluna mukhtalifin, orang kecenderungannya ingin berbeda. Berikutnya perbedaan ormas. Ormas terbesar di Indonesia nomor 1 NU, nomor 2 Muhammadiyah, yang ketiga Persis. Hese dihijikeunnya hese. Itulah secara alamiah manusia itu terjadi perbedaan. Berikutnya perbedaan mazhab fikih. Di nama mazhab fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, kemudian Hambali. Perbedaan itu alamiah dalam sejarah terjadi. Dan berikutnya perbedaan dalam rumah tangga. Ibu serang bapak kantos terjadi perbedaan keinginan antara suami dan istri. Seringnya perbedaan keinginan antara orang tua dan anak kan sering. Maka itu sesuatu yang ternyata terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ikhtilaf pada sunnah alamiah. Nah, berikutnya sekarang kita lihat mana ikhtilaf. Secara bahasa ikhtilaf itu lawan dari perselisihan. Ya, yang itu perselisihan lawan dari kesepakatan. Jadi ikhtilaf artinya berbeda atau berselisih secara bahasa. Kemudian secara istilah kita langsung ke terjemah dalam Al-Misbah Al-Munir.
Setiap orang berbeda pendapat dengan orang lain. Itulah ikhtilaf. Ya. Beda kepala, apalagi? Beda keinginan. Itu manusiawi dan alamiah. Kemudian berikutnya, saling berbantahan yang terjadi antara dua pihak untuk membuktikan kebenaran atau membatalkan kebatilan. Tayo, nu tadi mah sekedar berbeda, ieu mah berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan. Ada orang yang bertengkar gara-gara perbedaan. Akhirnya uhwah tidak terjalin. Kemudian ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya, ikhtilaf diartikan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Nah, dalam konteks agama Islam, perbedaan pendapat sering terjadi karena ada perbedaan ijtihad di kalangan ulama. Nya, ulama tebararenten nya wayahna meskipun sama-sama ujungna kepada Quran dan hadis, ternyata dalam sisi pemahaman terjadi perbedaan. Lihat, kenapa terjadi perbedaan? Ya, Ibu, Pak, yang diantaranya faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada teks yang pasti tapi petunjuknya relatif. Itunya di teori nate. Kemudian ada teks yang relatif, petunjuknya pasti. Ada yang datangnya relatif, petunjuknya relatif. Ini secara teori punya. Ada realitas peristiwa yang tidak ditegaskan dalam teks keagamaan, Quran Sunnah, lahan keempat membentang hingga akhir kiamat. Jadi maksudnya perbedaan pendapat pasti akan terjadi sampai kiamat. Selama manusia hidup, maka perbedaan pendapat pasti terjadi. Nah, kemudian ada ikhtilaf yang dibolehkan, ada ikhtilaf yang diharamkan. Ikhtilaf yang diharamkan, ikhtilaf pada nas yang sudah qat'i tsubut dan qat'i dilalah yang tidak memiliki multi tafsir. Seperti sholat wajib itu 5 kali. Ketika ada yang berpendapat ada sholat wajib yang kelima dalam keseharian, itu berarti ikhtilaf yang diharamkan. Contoh berikutnya, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Ketika ada yang berpendapat ada Nabi setelah Muhammad, berarti ikhtilafnya diharamkan. Karena adanya sekarang aliran sesat namanya Ahmadiyah meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kalau ikhtilaf yang diharamkan. Nah, maka di sini kenapa diharamkan? Agar menjaga kemurnian prinsip agama Islam. Nah, berikutnya, ikhtilaf jangan sampai menjadi perpecahan umat Islam. Tayyib inti nama, poin nama fikih ikhtilaf teh adanya perbedaan jangan sampai memecah ukhuwah di antara kita. Perbedaan jalan tapi ukhuwah juga jalan. Kan ibu sareng bapak ge berbeda tapi rumah tangga mah dipertahankan. Ketika tidak pandai mengelola memanage rumah tangga terjadi ikhtilaf, banyak orang yang rumah tangga bubar karena tidak siap dengan perbedaan. Berikutnya, ibu bapak semuanya, ini saya mengutip guru saya, guru kita semua, Allah yarham Al Ustaz Kyai Haji Aceng Zakaria. Kenapa terjadi ikhtilaf? Nah, terjadi perbedaannya, perbedaan keinginan, beda partai, beda ormas, beda mazhab dan sebagainya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada perbedaan data dan informasi yang diterima. Perbedaan ini mengingat fasilitas dan koleksi hadis yang berbeda. Jadi informasi yang sampai beda. Kasih A mah dalil teh ieu nyampe, ke si B dalil ini belum nyampe. Wajar kalau terjadi perbedaan. Nah, ini contohnya nih. Ini ada contoh sebuah hadisnya. Ibu, bapak, kalau kita bertamu, jatah mengucapkan salam berapa kali? 3. Kalau setelah 3 kali ternyata pintu tidak dibuka, nah naong kana jendela atau nepi ditungguan. Cuma etikanya harusnya pulang. Tidak sedikit di antara kita ngetrok salamna lebih dari 3 kali. Can aya respon, kumaha? Ditong kana jendela katanya. Dikitu-kitu sifatnya teh. Padahal etika dalam Islam jatahnya adalah 3 kali. Ini ada hadis. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Abu Musa'nya. Dia bertamu kepada Umar bin Khattab.
Sekali lagi, Abu Musa bertamu datang ke rumah Umar bin Khattab, diketuklah 3 kali, diucapkan salam 3 kali, ternyata tidak dibuka. Maka Abu Musa pulang karena sudah 3 kali. Ternyata Umar bin Khattab setelah ucapan yang ketiga itu dia mendengar, maka dia menyusul kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, mau kemana? Kenapa tidak menunggu?" Kata Abu Musa, "Karena aku sudah mengucapkan salam 3 kali dan tidak ada jawaban, maka aku pulang." Kata Umar bin Khattab, "Dari mana dalilnya? Aku belum mengetahui hal itu." Maka kata Abu Musa, "Saya pernah mendengar Nabi bersabda bahwa apabila seseorang bertamu kemudian tidak ada jawaban, maka pulanglah." Maka kata Umar, "Kalau begitu saya menerima keterangan itu." Nah, itu di zaman Nabi saja ada sabda Nabi, ke Abu Musa menyampai, ke Umar bin Khattab belum. Maka terjadi perbedaan pendapat. Cek Umar teh sugan teh dibatasi bab salam teh. Berarti ini perbedaan informasi yang sampai. Nah, yang kedua, perbedaan data yang diterima tentang sahih atau dhaifnya suatu hadis. Cek satu golongan mah hadisnya sahih, kata golongan yang lain dhaif, wajar terjadi perbedaan. Ayeuna Bu, sasi naon ayeuna? Maret. Kalau hijriahnya Sya'ban. Kamari dinten Rebo terjadi perbedaan naon? Nisfu Sya'ban. Bagi sebagian hadisnya sahih, kata sebagian hadisnya dhaif. Maka di umat Islam ada yang mengamalkan nisfu Sya'ban, ada yang tidak mengamalkan karena perbedaan penilaian. Kata yang sebagian sahih, kata yang sebagian dhaif. Nah, kita tidak membahas kesimpulan itu ya, tapi itulah realita yang terjadi, perbedaan pendapat. Mungkin di antara ibu nu kamari anu ngamalkeun nisfu Sya'ban, aya? Adalah mungkinnya, atau juga ada yang tidak mengamalkan, ada juga. Itulah terjadi perbedaan. Jadi perbedaan penilaian tentang sahih dan dhaifnya suatu hadis. Yang kedua, yang ketiga, perbedaan titik tolak. Nu katilu, perbedaan titik tolak. Kan tadi di Indonesia ormas Islam terbesar kan 3-nya terbesar, sebab ormas Islam banyak, ada Al-Irsyad, ada Matlaul Anwar dan sebagainya, tapi yang terbesar 3. Kita lihat titik tolaknya. Muhammadiyah lahir tahun berapa? Ayah bunda yang tahu Muhammadiyah lahir tahun berapa? 1912. Betul Ibu, luar biasa, 1912. Kemudian Persis tahun berapa? Betul Ibu, 1923. NU berapa? Seabad kemarinnya itu hijriahnya. NU itu 1926. Jadi kemarin 1 abad itu hitungan hijriah. Lihat, di antara 3 ormas ini titik tolaknya berbeda. Muhammadiyah dengan Persis agak mirip, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Sementara NU menggunakan sistem mazhab, 4 mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Maka pasti terjadi perbedaan. Muhammadiyah dengan Persis sama-sama Quran Sunnah, aya we perbedaannya. Apalagi dengan NU yang menggunakan sistem mazhab tidak langsung kepada Quran dan Sunnah. Maka wajar ketika perbedaan titik tolak menimbulkan ikhtilaf di masyarakat. 3 dah. Yang keempat, perbedaan pemahaman. Ayatnya sama, dipahaminya berbeda. Contoh, Bu, Pak, kalau menyentuh mushaf Quran harus punya wudu atau tidak? Tidak. Cing angkat tangan, Bu. Lebih bagus, lebih sopan pakai wudu. Ya, itu kesimpulan bagusnya. Jadi lebih bagus, lebih baik ketika menyentuh Quran, kata Ibu, mempunyai wudu. Nggak mah, andaikan tidak punya wudu, kemudian menyentuh mushaf, dosa nggak? Haram nggak? Tidak dosa, tapi kayaknya kurang abdul Ibu ya. Nah, mungkin di antara Ibu haram menyentuh mushaf Al-Quran ketika tidak punya wudu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu tuh. Ada juga ulama yang berpendapat tidak apa-apa menyentuh mushaf meskipun tidak punya wudu, meskipun idealnya lebih baik punya wudu. Dalilnya sama, la yamassuhu illal mutahharun. Perbedaan pemahaman. Tuhnya dalilnya sama, dipahamina berbeda. So, dina peristiwanya satu masalah antara pengacara dengan jaksa, bedanya datanya sama, kejadiannya sama, beda ini penilaiannya. Ari jaksa masudon,
nya sudah dari sama. Kalau pengacara husnudzon, pengacara mah husnudzon wae. Maka di situ ada yang menengahi yaitu hakim antara yang suudzon dengan yang husnudzon, cari jalan tengahnya itu. Itu perbedaan pemahaman. Dan jari telunjuk tidak digerak-gerakan hingga akhir salam. Ya nu katilu ya. Jadi mazhab Syafi'i mah ti awal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut nah begitu asyhadu alla ilaha illallah. Namanya bersyarat sampai akhir. Adapun mazhab Hambali ini tidak muncul. Mazhab Hambali mah kalau ketemu lafaz Allah isyarat langsung ke bawahan lagi. Berarti at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu ya. Itu mazhab Hambali. Lihat, 4 mazhab dina tata cara tasyahud bedanya. Di orang Persis Muhammadiyah NU sama teu sami bentennya. Tuh tinggal berikutnya. Penting kali 5 waktu. Kumaha Bu? Yang penting sami 5 waktu. Nah, itu. Sami. Nah, intinya kieu Bu, ternyata intinya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Lamun di Persis rata-rata boleh digerak-gerakan, boleh tidak. Di Persismanya diisyaratkan sejak awal sampai akhir. Muhammadiyah isyarat dari awal sampai akhir tapi tidak digerak-gerakan. Sementara NU mazhabnya mazhab Syafi'i digerakkan sejak membaca asyhadu alla ilaha illallah. Itu terjadi. Netral wae. Gimana? Yang gerakan dari awal tuh salam begini. Yang sahih mana? Nah, ternyata kesemuanya sahih. Cuma perbedaan pemahaman. Saya menemukan dalil ada yang la yuharrikuha, dalil sahih, Nabi tidak menggerak-gerakkan ketika isyarat. Ternyata dalil yang lain faraaituhu yuharrikuha biha. Ternyata Rasul menggerak-gerakkannya. Bisa jadi suatu waktu Nabi menggerak-gerakkan, suatu waktu Nabi tidak menggerak-gerakkan. Seperti halnya Nabi maca doa iftitah, kadang Allahumma ba'id, kadang wajah tuh, nah bisa jadi begitu. Tetapi di kita menjadi ciri khas NU gitu, Muhammadiyah gitu, Persis gitu. Ternyata imam mazhabnya bararenten dina salat. Mengawali salat aya nu sholih heula, anu henteu nya, nah itulah terjadi realita, kenyataan teman-teman. Contoh berikutnya ya, hukum rokok. Ayah bunda bapak nu sok nyesep wios teu kada isin-isin. Nu sok nyesep aya sabar jalmi. Tos liren, oh berarti kantosnya pernah jadi perokok. Kenapa berhenti? Jadi hukumnya berubah jadi haram atau gimana? Oh, karena penyakit. Jadi berhenti merokoknya karena penyakit. Ada yang berhenti merokok karena diprotes oleh cucu, ada kan yang diprotes oleh anak. Tapi lamun diprotes ku istri mah biasanya sok bandel wae nya. Di atas makruh. Kumaha? Di atas makruh menuju haram. Di atas makruh menuju haram, sorry ibu punya hukum rokoknya di atas makruh menuju haram. Kita lihat 4 lembaga fatwa, 4 kesimpulan. Ini contoh perbedaan pendapat ikhtilaf. Menurut MUI, ini dikaji di Komisi Fatwa 2009, merokok haram hukumnya di tempat umum untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak. Cuma 3 golongan yang haram merokok. Selain itu, antara makruh atau mubah. MUI mah gitu. Jadi haram ngan di tempat umum, teman-teman seperti ini, di angkot, di bis, di di mall misalnya, itu haram kata MUI. Yang kedua ibu-ibu hamil, haram rokok. Yang ketiga anak-anak. Selain itu antara mubah dan makruh kata MUI. MUI gabungan dari NU, Persis, Muhammadiyah serta ormas yang lain. Muhammadiyah, sebelum 2010 Muhammadiyah menjatuhkan hukum rokok adalah makruh. 2010 dirubah, merokok secara syariah Islam masuk dalam kategori haram. Sejak 2010 oleh Muhammadiyah, merokok haram. Berarti lamun haram hukumnya dosa. Tapi ternyata banyak juga warga Muhammadiyah nu ngarokok deh. Ya. Padahal putusan majelis tarjinya haram.
Yang ketiga Persis. Nah, tahun 98 Persis mengkaji dan menjatuhkan istinbat hukum merokok adalah makruh. Ari makruh teh naon? Dilakukan. Tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan lebih baik, kan gitunya, itu makruh. NU hukum merokok dan rokok adalah makruh dan mubah. Jadi paling tinggi makruh, paling rendah mubah. Ya tinggal. Karena dia paling banyak. Kiainya merokok. Bahkan ketika kajian kitab merokok. Ini saya mencontohkan 4 lembaga fatwa. Kasusnya sama, kesimpulannya beda-beda. Maka tadi beda kepala, beda kesimpulan. Ini saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan pendapat itu sesuatu yang niscaya terjadi, ulah jadi masalah ageng lah gitu. Kecuali perbedaan yang tadi yang diharamkan teh. Berikutnya, nah ini sekarang konsep ikhtilaf menurut Yusuf Qaradawi. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi? Nuka hiji, ayo Bu Pak, jadikan ikhtilaf itu masalah purunya suatu kemestian menjadi rahmat. Iya, jadi rahmat. Ya seperti tadi siang malam adanya perbedaan ras warna kulit, jadikan rahmatnya rahmat Allah karena ya Allah menghendaki seperti itu. Harus disadari teh. Nuka dua, ada masalah-masalah besar yang dihadapi umat Islam, energi jangan dihabiskan untuk itu. Pasea teh gara-gara eta we. Ya, gara-gara eta masalah-masalah furu. Sementara persoalan tadi kata Pak Polisi, tadi teh 3 masalahnya, masalah ekonomi, nuka dua tadi teh penyakit, dan yang ketiga moralitas. Itu tugas bersama kita. Itu di situ kita fokus. Jangan sampai energi dihabiskan untuk masalah-masalah yang kecil. Ada masalah-masalah besar yang harus kita hadapi. Yang ketiga, menelaah perbedaan pendapat para ulama. Maksudnya nanti mari kita senantiasa tolab ilmu sehingga ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan percenahan tenawan. Soalnya ibadah dengan percenahan tidak berdasarkan ilmu bisa bahaya. Ada dongeng Bu, banyak dongeng ya. Kada dongeng, namina dongeng mah 20% bohong, 80% wadul. Ada dongeng nih. Si Kabayan, tahu banyak si Kabayan punya istri namanya Nyiteng. Arapal gini. Si Kabayan punya istri namanya Nyiteng. Karena ini dongeng, saya ingin menambahkan si Kabayan punya istri yang kedua namanya Hasanah. Pun nambilin sami namina pun namanya. Jadi istri yang pertama Nyi Iteng, istri yang kedua Neng Hasanah. Ya Hasanah aja dipanggil Neng, Nyi Iteng serang Neng Hasanah karena istri muda. Suatu ketika si Kabayan itu panen mecekilnya, harta melimpah karena dari hasil panennya. Maka dia ingin langsung menunaikan ibadah haji plus. Ibadah haji mah tidak usah ngantrinya. Haji plus mah saya lihat pengumuman kemarin di pemerintah, haji plus tarif minimal paling murah 123 juta, paling murah. Paling mahal bisa sampai 350 juta haji plus, dan itu tidak usah ngantri. Apalagi haji yang produk. Nah, si Kabayan melaksanakan ibadah haji dengan istrinya mengandalkan materi, tidak ikut manasik. Nu penting mah cukup kubuku ge. Singkat cerita, Bu, ketika si Kabayan dengan isi tawaf teh suara kuliling 7. Dina sudut Ruknul Yamani dugi ka Ruknul Hajar Aswad maca naon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kata Neng Hasanah jeung Nyiteng, akang doana dipimpin aku akang. Abdi mah doa ngadangukeun syukur si Kabayan teh dibaca ditarikeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata istri yang kedua gimana? Aduh, nama-nama saya disebut 2 kali. Betapa si Kabayan cintanya kepada saya 2 kali lipat kepada istri muda. Kepada istri 2. Buktinya nama saya disebut-sebut 2 kali.
Istri yang pertama gimana? Protes. Akang mah teu adil abong-abong ka istri muda dina doa disebut 2 kali. Ari abdi ya puluhan tahun anu bersama-sama tina hirup ripuh dina doa teu disabit-sabit. Si kabeh teh mikir oh nya salah berarti doana baru balikan deui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati nyiteung wa qina adzabannar. Ini gambaran ketika orang berdoa tanpa ilmu bisa menyesatkan. Maka ini menghadapi perbedaan pendapat kita harus banyak menelah. Inti nama tolab ilmu sehingga apa yang kita amalkan berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan ma'alaihi aba'ana, bukan karena nenek moyang, bukan karena turun temurun. Keempat, tayo ulah berlebihan lah di masalah perbedaan mah. Sikapan pertengahan ulama yang saklek-saklekan. Kita harus yakin, tapi jangan sampai menuduh orang lain sesat. Mungkin apa yang saya amalkan benar, yang lain mungkin salah, tapi yang lain salah, mungkin benar, yang kita mungkin salah. Intinya mah bersikap wasatiyah, khairul umur awsatuha. Nah ini mengutamakan muhkamat bukan mutasyabihat. Ayat yang jelas itu diutamakan, adapun ayat yang mutasyabihat itu dikesampingkan. Kan di Al-Qur'an ayat nu pasti jelasna, ada ayat mengandung multi tafsir. Tanu diutamakeun mah anu muhkamat. Ini kata Yusuf Qaradawinya, lihat, tidak memastikan dan menolak dalam masalah ijtihadiyah. Itu tadi teh ulama yang saklek-saklekan. Ketujuh, membatasi pengertian dan istilah, jangan terjebak dengan istilah-istilah yang rumit. Kemudian yang kedelapan, bekerja sama dalam masalah yang disepakati. Alhamdulillah kalau di Garutnya ada MUI, ada Forum Ormas Islam diwadahi oleh MUI, mereka bekerja sama untuk hal-hal yang disepakati, menghadapi perbedaan saling menghargai perbedaan pendapat. Kemudian ini toleransi, dan ke-10 menahan diri dari menuduh orang lain yang selama mengucapkan la ilaha illallah mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, di orangnya di YouTube enak tinggalnya saling tuduh antara ulama dengan ulama. Wah, itu aliran anu menyesatkan. Padahal bagaimana dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Nah terakhir, ini yang saya sampaikan tentang pentingnya fikih prioritas. Bahasa Arab nama fikih aulawiyat. Kita harus menggarap yang prioritas. Nah ini secara ini fikih artinya pemahamannya prioritas yang bermakna lebih utama atau lebih penting. Jadi fikih prioritas pemahaman yang komprehensif akan segala hal yang berkenaan dengan hukum. Aja Bu, Pak. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Yang kedua, ada yang lebih utama, ada yang utama. Maka yang lebih utama harus diprioritaskan. Dan yang ketiga, yang primer harus diutamakan daripada yang sekunder. Orang tinggal gambaran fikih prioritas ya. Ayo. Yang lebih penting harus diutamakan daripada yang penting. Kemudian yang primer harus diutamakan daripada yang sekunder. Maka prioritas ilmu di atas amal. Ilmu heula, amal heula. Ilmu heula. Jadi sebelum beramal, ilmu tah dimantapkeun heula, prioritas ilmu. Maka berikutnya juga adalah prioritas kualitas ketimbang kuantitas. Jadi ada suatu ketika yang harus diprioritaskan. Contoh, di masa Nabi, ketika Nabi wafat, ada sesuatu yang ternyata menyalahi dalil. Bu, Pak, ketika Nabi wafat dikuburkannya itu setelah berapa hari? 3 hari. Nabi wafat dikuburkannya 3 hari kemudian. Padahal dalam dalil kata Nabi, di antara perkara yang harus disegerakan adalah menguburkan jenazah. Ternyata para sahabat menguburkan jenazah Nabi sampai 3 hari kemudian. Sebab ada prioritas yang lebih utama apa? Menentukan pemimpin. Ketika itu para sahabat ya bergejolak, lebih penting memilih pemimpin, sehingga terpilihlah Abu Bakar, baru jenazah Rasul dikuburkan. Jadi pada secara dalil harus dikuburkan segera. Nah, berarti ada prioritas dalam kondisi-kondisi tertentu.
Nah itu mungkin materi yang disampaikan. Untuk terakhir ini pantun untuk bagian akhir. Hari panas tubuh pun gerah, alangkah segar minum nipah. Meski lansia jangan menyerah, semangat terus untuk ibadah. Tepuk tangan. Nah, ada lagi, anak kecil duduk di papan memakai dasi dan juga celana. Kalau dasi saja ripuhnya. Maka puluhan menit berdiri di depan, semoga acara ini memberi makna. Luar biasa. Ada satu lagi, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf ceramahnya panjang lebar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dr. Gun yang sudah